ma'buda illallah. Jadi syarat kita bertauhid itu pertama menetapkan Tuhan kita itu hanya Allah. Tuhan kita itu hanya Allah. Yang kedua, menetapkan bahwa nggak ada sembahan dan Tuhan yang lain, nggak ada. Tuhan cuma satu saja. Ya tentunya kalau ada orang yang mengaku ada Tuhan lain, ya tentu keliru kan, salah alamat. Itu Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu juga syaratnya dua. Pertama, kita menyatakan bahwa Muhammad itu abduhu, hamba Allah, tidak lebih tidak kurang. Beliau juga makan, beliau juga minum, tidur, makan berak, pipis, sama dengan kita manusia. Sehingga kita tidak boleh melebih-lebihkan, mengkultuskan, tidak boleh. Nanti akan terjerumus kepada kemusyrikan seperti yang dialami oleh orang Yahudi dan Nasrani itu. Semula Nasrani itu ya ajaran Nabi Isa mentauhidkan Allah. Orang Yahudi itu juga ajaran para nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tapi kemudian mereka itu tersesat karena melebih-lebihkan para nabinya, sehingga menjadi syirik itu. Makanya kita bersyahadat itu asyhadu an la ilaha illallah ay Muhammad abduhu. Muhammad itu hamba Allah. Sebatas itu. Sama dengan kita. Beliau juga bisa sakit. Beliau juga butuh tidur, juga butuh istirahat. Sehingga kita tidak boleh kemudian mengkultuskan Nabi sampai selevel Tuhan atau anak Tuhan, tak boleh, haram. Ya. Yang kedua, kita harus menetapkan dalam syahadat itu bahwa Nabi itu adalah Rasul, Muhammad itu Rasul. Nah itu yang membedakan dengan manusia biasa. Rasul itu utusan Allah yang diberikan oleh Allah wahyu untuk disampaikan. Tentunya Nabi itu dimaksum, ya, dipelihara, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Sehingga para Rasul Nabi itu kalau semisal hendak terjerumus, maka oleh Allah langsung akan dicegah, sehingga tidak mungkin para Rasul Nabi itu melakukan perbuatan dosa. Makanya di situ harus paham kita. Jadi asyhadu alla ilaha illallah ay la ma'buda bil haqqi illallah wa anna Muhammad Rasulullah ay abduhu wa rasuluh. Jadi kita menetapkan bahwa Nabi itu seorang hamba seperti kita, bukan dari unsur malaikat, bukan pula dari unsur jin. Beliau seorang yang sehat. Maka ketika kita sudah bersaksi, dia harus mengikuti semua ajaran yang ditetapkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, termasuk yang masalah makanan ini. Jadi dihalalkan penyembelihan mereka itu kembali kepada status bahwa hakikat agama samawi itu juga mengakui Allah. Walaupun kemudian timbul kemusyrikan, selama kita tidak mendengar sendiri, loh ya, tidak mendengar sendiri menyembelihnya, menyebut Yesus misalnya, ya tentu itu nggak boleh. Tapi kalau secara umum mereka itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, Iya. berkaitan penyembelihan tadi, kalau prosesnya itu
tidak satu-satu gimana? Jadi sekarang kan ada industri asasi. Jadi ayam itu begitu banyak, potongnya pakai mesin. Nah ini gimana kalau? Nah, kembali kepada hukum semula kan. Misalnya seperti babi ya. Kalau babi itu haram kan haram. Kalau bebuan itu kan halal. Otomatis kalau di tangan mereka kan juga halal. Cara penyembelihannya begitu. Kalau prosesnya itu tidak sesuai, misalnya menyakiti dengan dipukul, ini kembali ke ayat yang sebelumnya kan, yang dipukul, yang dibanting, yang dibakar, yang dipanah, macam-macam lah ya. Ya tentunya kalau prosesnya tidak benar, maka bukan urusan penyembelihannya yang haram, tapi persoalan prosesnya yang salah. Prosesnya yang salah. Ya sama dengan kalau misalnya pakai mesin itu boleh apa enggak? Nah persoalannya kalau tidak menyiksa kan enggak masalah. Sehingga kalau siapa tadi? Ya Dengan nama Allah dan Sudah pakai bismillah. Sudah pakai bismillah, sudah pakai doa. Bismillah itu kan sifatnya sunnah. Bismillah itu sunnah. Tapi keyakinannya kepada Allah itu yang penting. tidak harus dilafalkan. Kan tidak harus, di dalam penyembelihan itu tidak harus. Itu sifatnya kan sunnah, sifatnya sunnah. Niatnya itu yang dinilai. Jadi misalnya, maaf ini ya, menyebut bismillah, tapi niatnya itu untuk berhala ya, sama saja haram kan? Kan sama saja haram, tak boleh. Nah makanya dalam hal penyembelihan, bagaimana kalau orang Islam menyembelih misalnya dengan tanpa membaca bismillah? Boleh, halal tetap. Halal, boleh. Karena itu sebagian ulama menyebut hukumnya sunnah. Jadi yang dimaksud itu menyebut nama Allah itu keyakinannya. Jadi kita yakin bahwa ini untuk Allah, halal. Bedanya Ustaz. Sehingga ya orang Yahudi, Nasrani pun nggak akan mungkin nyebut Bismillahirrahmanirrahim, nggak mungkin lah, nggak kenal Bismillah mereka, kan nggak kenal Bismillah. Nah, tapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dimaksud haram itu kan jikalau penyembelihan di atas namakan berhala, tujuannya untuk berhala, untuk tumbal dan sebagainya itu. Ya, Allah. Sekarang kan ada yang jual daging ternak itu, ada yang proses syar'i, ada yang tidak syar'i itu. Terus bagaimana Ustaz? Sapi? Syar'i. Oh, prosesnya, kan ada jual daging syar'i gitu. Iya. Terus bagaimana yang dengan yang non syar'i nanti? Yang non syar'i. Iya, Nah, itu kan ada yang syar'i, ada yang non iya. syar'i. Gitu. Nah itu kan hanya untuk ikhtiar saja, untuk kehati-hatian. Jadi misalnya ada salon syar'i kan begitu ya. Iya. Ada salon non syar'i, hotel syar'i dan hotel tidak syar'i kan begitu sekarang. Nah syar'i itu kan hanya simbolisasi saja, sistem saja. Jadi seakan-akan hotel ini membedakan laki dan perempuan kan begitu. Misalnya kalau penyembelihan ini syar'i kan nggak boleh, ini syar'i yang nggak syar'i ya bisa dituntut kan? Nggak berani dia bilang begitu. Dia hanya mengklaim sebagai promosi bahwa ini kami ini prosesnya syar'i. Lah apa yang nggak syar'i mereka nggak akan berani kan? Di kami di tempat lain nggak tahu saya kan begitu. Itu kan promosi saja. Jadi apa yang syar'i itu syar'i ya Allah kan begitu. Yang tidak ada tulisannya syar'i apa juga tidak syar'i, belum tentu juga kan begitu. Jadi kita sebagai konsumen aman ya Ustaz, tidak ada masalah ya? Nggak masalah, selama kita tidak tahu sendiri, gitu. Selama kita tidak tahu sendiri cara prosesnya itu haram, maka kita beli ke pasar itu ya husnudzon saja. Beli ayam, beli bebek, beli daging, prasangka baik saja sudah. Selama kita tidak tahu
sendiri. Tapi kalau tahu sendiri, nah itulah hukumnya haram, termasuk proses orang-orang ahli kitab Nasrani Yahudi tadi itu menyembelihnya, menyebut tahu jenengan atas nama Yesus, ya itu tahu kan berarti. Kalau tidak, ya otomatis menurut Al-Quran penyembelihan mereka halal sudah. Apa kita yakin kalau mereka menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah aja nggak ngerti kok. Kan menyebut Bismillah kan nggak ngerti mereka. Cuma keyakinan mereka itu kepada Allah, agama samawi itu. Makanya kedekatannya lebih dekat. Tapi mulai dulu, termasuk paling benci kepada Islam itu ya Yahudi. Nabi pernah diracun. Nabi itu pernah ketika di daerah Khaybar itu kan pusatnya orang Yahudi. Kayak iya Allah itu. Nabi Muhammad itu disuguhi kambing guling ya, kambing bakar itu. Nggak taunya di kakinya itu diberi racun, dan Nabi itu paling suka kan kikilnya itu, paling suka kaki. Sehingga Nabi itu ngincipi, lalu kemudian diberitahu malaikat Jibril bahwa itu ada racunnya yang dilepeh. Nah sahabat Hisr namanya itu ya menelan, seketika meninggal. Nabi itu udah baik, bertamu dengan begitu sopannya, itu masih diracun. Emang dulu orang Yahudi seperti itu. Sampai kapan ya? Hari kiamat itu orang Yahudi macam itu sampai kiamat. Ustaz, lanjut Ustaz. Tadi sampaikan Ustaz, agama sawi kan itu karena Allah ya. Yeah. Kemudian mengapa manusia itu mempersepsikan Tuhan Allah itu kok berbeda-beda ya? Ada orang Islam Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Kemudian kalau Nasrani itu Tunggal. Kalau orang Jepang menyembah matahari, yang menuhankan matahari, mengapa mereka mempersepsikan Tuhan itu kok berbeda-beda, Ustaz? Iya. Makanya kalau kita berbicara tauhid, ada tauhid rububiyah, dan ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid bil asmaillah. Tauhid rububiyah itu bahwa kita manusia yakin bahwa yang menciptakan langit bumi itu Tuhan. Kita bertanya ke siapapun, orang-orang Quraisy sekalipun, orang-orang kafir jahiliyah saat itu sekalipun, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan, ilah, bahasa Arabnya itu ilah, Tuhan. Siapa yang mengatur adanya matahari, bulan, bintang beserta sekian galaksi yang tidak bertabrakan satu dengan yang lain, begitu teraturnya kehidupan ini? Jawaban mereka juga Tuhan. Kita pun juga harus yakin bahwa langit bumi ini ada yang menciptakan dan ada yang ngatur. Siapa? Allah. Lah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini ya tadi itu asyhadu an la ilaha illallah ay la ma'buda bil haqqi illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kita harus yakin bahwa yang patut disembah cuma hanya Allah, bukan yang lain, bukan berupa patung, berhala, kuburan, keris, Yesus, matahari, api, bukan jimat dan sebagainya, tidak. Kita hanya menyembah Allah. Allah lah yang patut disembah saja. Sehingga kita kalau hanya menyembah Allah, konsekuensinya rasa berserah diri kepada Allah, bergantung hidup ini juga kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta juga hanya kepada Allah. Rasa khauf kita, harapan yang begitu besar kita hanya kepada Allah. Maka Islam melalui Nabi Muhammad diberikannya wahyu, diberitahukan siapa hakikat Allah itu. Sehingga kalau kita ditanya siapa Allah, Allah Hu Ahad, Maha Esa dan tempat kita bergantung. Hati kita yang tahu, perasaan kita yang tahu. Lah mereka itu belum tahu
Siapa hakikat Allah itu gak tahu, walaupun mereka yakin bahwa langit bumi ada menciptakan. Maka mereka itu menggambarkan menurut versi mereka, oh ini Tuhan kami. Matahari, oh ini Tuhan kami. Siapa? Api, berhala, dan lain sebagainya. Maka diturunkannya Al-Quran menunjukkan itu. Hudal lil muttaqin sebagai petunjuk. Dan terkadang manusia masih nggak mau ditunjukkan itu Tuhan kamu seperti ini. Meyakini gitu ya Ustaz. Meyakini Allah seperti ini, bukan yang seperti itu. Nah, tapi ya kembali pada dasarnya manusia itu kan menjadi golongan yang menentang, ya. Walaupun diberitahu kadang tidak tahu menahu atau tidak mau tahu. Nah, gitu. Makanya kita ini bersyukur diberitahu oleh Allah kemudian kita taat kan gitu. Apa itu yang disebut agama tauhid? Iya, agama tauhid. Jadi agama samawi, agama samawi ini kan percaya kepada Allah yang bersumber dari langit. Tapi yang satu-satunya tauhid itu adalah Islam. Karena Nasrani dan Yahudi ini sudah menyimpang, menyimpang karena berlaku syirik. Lagi ayat akhir ini tadi kan disampaikan oleh Allah, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur setelah iman, murtad ya, murtad, syirik, kafir, maka sungguh hapuslah semua amal-amal mereka. Jadi kebaikan yang begitu menumpuk, yang begitu banyak, gak ada nilainya di hadapan Allah kalau orang itu syirik, kafir, murtad. Yang dinilai oleh Allah tauhidan itu. Makanya walaupun seseorang itu membawa 1000 keburukan, kalau Allah ridho dengan satu kebaikan saja, Allah akan mengampuni keburukan yang sebelumnya. Nah, coba sekarang kalau melihat masa silam bagaimana Umar bin Khattab, seorang yang saya yakin pernah pemilu, beliau ahli gegeran tukaran, pembunuh kan begitu. Nabi saja mau dilabrak tidak dibunuh. Dan begitu pula sahabat-sahabat yang lain. Nah, tapi begitu mereka beriman, masa silam diampuni semua oleh Allah kan begitu. Masa silam diampuni. Nah, beda dengan orang murtad, mungkin sebelumnya bagus, baik, ahli ibadah seperti iblis itu. Iblis itu kan ahli ibadah, wali dia. Kalau manusia pada umumnya saja kalah dengan iblis. Tapi begitu iblis kufur, ya udah habitat amalu. Semua kebaikan yang pernah dilakukan iblis itu dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali taubat. Kecuali taubat. Makanya dalam sebuah hadis itu, saking maha pengampunnya Allah, seseorang itu andai kata mengulang-ulang berbuat dosa sehari 70 kali. Berbuat dosa tobat, berbuat dosa tobat. Kata Nabi, sekalipun sampai 70 kali tetap disepura oleh Gusti Allah. Saking maha pengampunnya Allah. Walaupun kata Nabi, orang yang tobat model begitu itu sama halnya sebenarnya meremehkan Allah. Nah iya pas kalau misalnya ketika mati dia tobat. Nah kalau kemudian mati belum sempat tobat, apakah tidak syukur khotimah? Murtad, habitat a'malu. Semua amal yang dulu pernah kebaikan itu dilakukan dengan sendirinya hapus. Dengan sendirinya hapus. Dan makanya walaupun Allah Maha Pengampun, tidak boleh kemudian kita buat permainan Allah kan Maha Pengampun. Kalau kita sekarang berbuat dosa, toh nanti tobat diterima juga. Iya, pas persoalannya pas tobat mati. Nah, mati belum tobat bagaimana? Naudzubillah. Makanya kita harus selalu istighfar seperti Nabi
sehari kurang lebih 70 sampai 100 kali Nabi istighfar. Bukan persoalan masalah berbuat dosa atau tidak. Nabi tidak pernah berbuat dosa tapi istighfar. Artinya kita istighfar itu senantiasa untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Bagaimana kita kalau salah hukumnya memilih pemimpin? Ini Jelang. kata Nabi begini, kata Nabi, kamu berlindunglah. Ada 3 hal itu. Kamu berlindunglah. 1, dengan tetangga yang tetangga itu kalau kita berbuat baik dia itu nggak respon, nggak mau dengan kebaikan kita. Tapi kalau kita berbuat buruk itu disebar luaskan. Lindunglah kepada tetangga yang seperti itu, teman yang seperti itu. Yang kedua adalah berlindung dari suami atau istri di rumah saja menyakiti, apalagi di luar. Artinya kalau nang omah itu ya murang-muringan, kalau ibu itu cerewet, ngomelan, tapi di luar selingkuh. Di rumah menyakiti, di luar pun juga menyakiti. Berlindunglah dengan suami atau istri yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemimpin, kata Nabi, berlindunglah kepada pemimpin. Kalau kita benar, itu nggak diterima. Mengkritik atau memberi masukan dan sebagainya itu nggak diterima, walaupun kita benar. Tapi kalau kita salah, mereka nggak akan mengampuni kesalahan kita. Cari pemimpin yang seperti itu. Jangan berlindunglah dengan pemimpin seperti itu. Jadi artinya menjadi pemimpin yang mau menerima masukan, menerima kritikan dan legowo kalau memang orang lain benar. Dan kalau andai kata orang itu salah, ya kalau andai kata orang salah ya jadi maaf. Jangan kemudian pokoknya kalau orang salah nggak mau dimaaf, pokoknya kan begitu. Sehingga kalau andai kata kita salah mengenai pemimpin, nah kita kan ya hisab juga, kan diminta pertanggungjawaban. Karena ya maaf ini 1000 ulama dengan satu pemimpin yang adil itu kalah dengan pemimpin yang adil. Karena salah satu hadis Nabi mengatakan kelak nanti pada hari kiamat yang mendapat fasilitas naungan di hari kiamat itu pemimpin yang adil. Ayo coba sekarang misalnya begini, ulama protes, 1000 ulama protes. Di Surabaya arus minuman keras tidak boleh diedarkan. Tapi kalau seorang pemimpin tanda tangan saja, 1000 ulama itu kalah. 1000 ulama kalah. Makanya kapan hari itu mulai demo, rapat dari desa per desa, dari LKMK ke LMK, tidak bisa mensterilkan minuman keras di Surabaya, nggak bisa. Alasannya apa? Satu, kata pemimpin saat itu saya ikut rapat itu. Nah kita ini tidak menyediakan masyarakat, tapi menyediakan turis di hotel-hotel itu. Di hotel-hotel itu kan mereka senang dengan minuman keras, masa kita nggak sediain? Sehingga mereka sediain itu di hotel-hotel. Sehingga tetap Surabaya nggak bisa bersih dari minuman keras. Itu pemimpin. Makanya kalau kita milih pemimpin yang benar, maka hasilnya benar. 1000 ulama kalah dengan satu pemimpin. Ya pokoknya dimandi dong. Pokoknya mandi. Lama-lama belum tentu lesannya diterima kan gitu. Nah, satu misalnya berapa kali ulama mengharamkan doli, tempat perzinahan terbesar se Asia Tenggara saat itu. Tidak ada. Kalau sini reken, NU ngomong nggak direken, Muhammadiyah ngomong nggak direken, kiai-kiai wali sekalipun nggak direken. Begitu Boris Matahari ngangkat buyar,
Bu Risma tanda tangan, Doli buang, tutup. Semua seluruh Surabaya ini, mulai Doli, mulai Kremil, mulai mana nggak tahu semuanya. Wapal, kan ikut rapat pembubaran itu. Karena kami kan maaf ya, kami kan MUI. Kami ini Majelis Ulama Indonesia dan termasuk FKUI. Jadi saya sampai sekarang itu statusnya masih forum komunikasi umat beragama, masih FKUI saya dan MUI. Makanya selalu dilibatkan rapat-rapat pembubaran, pengharaman minuman keras, tapi jangan mempan, Pak, jangan mempan. Sampai sekarang minuman keras nggak bisa disterilkan dari Surabaya. Kenapa? Karena tak ada tanda tangan wali kota masih ada. MUI masih kalah, ulama masih kalah. Ustaz, itu masalah pajak miras Ustaz yang gede. Iya. Pajak itu kayaknya Ustaz. Nah, makanya Kepentingannya itu. bayarannya pegawai negeri itu kan subhan. Kan subhan kan? Iya. Makanya perbanyak untuk sodako. Campuran cukai Untuk itu. membersihkan itu. Oh iya. Nah, kecampuran cukai itu. Kan itu dari pajak miras, dari pajak pijet esek-esek, dari hiburan macam-macam, diskotik. Nah, makanya dengan yang PNS atau apa namanya pensiunan PNS yang perbanyak sodako saja mengimbangi untuk membersihkan itu. Termasuk pensiunan Ustaz. Ya, iya. Pensiun. Berapa persennya? Iya, sudah. Kalau Nabi bilang per 10. Loh, itu malah dilakukan oleh non muslim loh. Orang Kristen per 10. Makanya kata Nabi begini, orang yang sodako 1000, orang yang sodako 100.000, orang yang sodako 1 juta, itu sama pahalanya. Coba sekarang, orang yang gajinya seperti tukang becak 10.000 per hari, 1.000 itu besar. Yang gajinya 100.000, 10.000 itu sama dengan 1.000 tadi. Yang gajinya 1 juta, dikeluarkan 100, itu sama dengan 1.000 itu tadi. Orang yang 1 miliar diberikan 10 juta, sama dengan 1.000 tadi itu. Sama. Makanya jangan kemudian merasa uangnya yang miliaran dengan 1 juta itu besar, kecil, masih lebih besar 1.000 bagi yang gajinya cuma 10.000. Makanya orang-orang non muslim itu di dewan gereja itu kan kami FKUB tahu ya, mereka itu per 10. Makanya pendetanya sugi-sugi, Dicukupi. karena 10% cukup jamaahnya ini. Nah, kalau saya model begitu sopir saya. Lalu kemudian LDI meniru begitu per 10 itu sama. Jadi per 10. Jangankan per 10. Langsung zakat 2,5% kalau zakat tokno ya. Setahun itu. Nah, makanya kalau jenengan ingin bersih hartanya ya kan itu per 10. Per 10. Walaupun tidak lah, tak masalah pokoknya dibersihkan dari banyak sedekah. Ngoten nggih. Karena dia mancing beliaunya gitu. Jadi termasuk lurah ya gitu ya. ya iya sama, mantan lurah ya sama. Karena jabat. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi ya alhamdulillah kajian hari ini ganyeng ya. Hidup. Jadi saudara tidak melihat besarnya semata, tapi dilihat pendapatannya berapa dia. Dan di situ ukurannya besar kecilnya dari pahala itu. Keikhlasan juga ya Ustaz ya. Dalam Keikhlasannya juga perlu. ya, tentu keikhlasannya, ya, tentu keikhlasannya. Mari kita tutup dengan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kapan dia? Nggih. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim Allahumma sholli ala